Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawuri Marsha Hoirunisa, NIM 094, bersama rekan saya Anissa Widya Putri, NIM 137. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Murotal Al-Quran untuk menurunkan kecemasan akademik pada mahasiswa. Next. Pada penjelasan pertama, yaitu kecemasan akademik, akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih Marsha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kecemasan akademik. Menurut Huberti dalam Dobson 2012, menjelaskan bahwa kecemasan merupakan respon yang normal pada situasi tertentu. Namun, kecemasan berlebih itu dapat menjadi sebuah masalah yang serius karena sesuatu yang berlebihan itu menjadi tidak baik. O'Connor dalam Istifa 2011 menjelaskan, kecemasan akademik merupakan sesuatu yang paling sering muncul ketika peserta didik dituntut untuk maksimal atau menampilkan yang terbaik dari suatu tugas ataupun aktivitas. Kecemasan akademik merupakan kecemasan tinggi yang dialami oleh siswa setelah mendapatkan evaluasi, perbandingan sosial, dan pengalaman kegagalan yang didapatkannya dari sekolah. Kecemasan akademik juga dapat dituntun dari tuntutan orang tua terhadap prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kecemasan akademik adalah perasaan yang mencekam hingga kegelisahan terhadap segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi, sehingga hal tersebut dapat mengusik proses akademik yang meliputi pengerjaan tugas dan segala aktivitas lainnya yang berkaitan dengan akademik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari kecemasan akademik, kita akan membahas tentang mengenai penyebab kecemasan akademik. Ada beberapa penyebab munculnya kecemasan akademik oleh Santrok dalam Riwitasari 2012. Itu ada 4. Yang pertama, tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, tingkat kecemasan yang tinggi pada mahasiswa merupakan akibat dari tingginya harapan juga keinginan orang tua terhadap anaknya untuk mencapai prestasi yang tinggi di luar kesanggupan anaknya tersebut. Selanjutnya, adanya perbandingan sosial antara mahasiswa juga dapat memicu munculnya kecemasan yang tinggi. Setelah itu, yang ketiga adanya pengalaman akan kegagalan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Sebelumnya juga, hasil ujian yang tidak sesuai harapan mampu memicu tingginya tingkat kecemasan. Jadi, hasil ujian yang tidak sesuai dengan ekspektasi individu tersebut, individu itu akan memikirkannya dan akan menyebabkan ia menjadi merasakan kecemasan akademik. Selanjutnya itu adanya banyaknya tugas-tugas akademik yang diberikan serta kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik. Itu tuh juga dapat memicu munculnya kecemasan dalam diri mahasiswa. Jadi kecemasan bagaimana ia mengatur banyaknya tugas yang datang, mengatur waktu dalam mengerjakannya, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa cemas, rasa tertekan. Itulah penyebab munculnya kecemasan akademik. Setelah kita mengetahui penyebab-penyebab dari kecemasan akademik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri kecemasan akademik. Menurut Kasadi 2001 mengatakan bahwa ciri-ciri kognitif dari kecemasan akademik itu ada 3. Yang pertama, ia merasa cemas atau takut gagal. Yang kedua, tidak relevan dalam berpikir. Dan yang ketiga, keterbatasan dalam berpikir. Mengapa itu semua terjadi? Karena ada aspek-aspek yang menyebabkan kecemasan itu. Aspek-aspek itu terdiri dari 3, yaitu aspek dari reaksi emosional. Reaksi emosional ini merupakan komponen dari kecemasan yang memiliki kaitan dengan persepsi individu, sehingga akan memberi pengaruh pada psikologis individu. Reaksi emosional itu seperti adanya rasa sedih, rasa keprihatinan, ketegangan, atau bahkan dapat mencela diri sendiri ataupun orang lain. Setelah reaksi emosional, ada yang selanjutnya ada reaksi kognitif. Reaksi ini merupakan komponen dari kecemasan yang memiliki kaitan dengan kemampuan berpikir jernih individu dalam menyelesaikan
sebuah masalah atau masalah yang sedang ia hadapi. Hal ini tentunya dapat memunculkan rasa kekhawatiran dan ketakutan seseorang. Jika seseorang merasa tertekan, maka akan sulit baginya untuk berpikir secara jernih. Selanjutnya yaitu ada reaksi fisiologis. Fisiologis ini lebih ke tubuh. Reaksi ini memiliki kaitannya dengan reaksi-reaksi di tubuh individu terhadap sumber kecemasan, seperti rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Reaksi ini berhubungan dengan sistem syaraf yang mampu mengendalikan otot dan juga kelenjar tubuh, sehingga memunculkan reaksi seperti jantung yang berdetak lebih keras, nafas yang berdetak lebih cepat, hingga tekanan darah meningkat. Jadi ketika merasakan kecemasan akademik, lalu jantung kita berdebar lebih kencang atau tekanan darah lebih meningkat, hal itu disebabkan oleh reaksi dari fisiologis. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri dari kecemasan akademik dan aspek-aspek yang mempengaruhinya, selanjutnya ada alternatif solusi menyembuhkan kecemasan akademik. Apa sih kecemasan? Sebelumnya kita harus mengetahui kecemasan itu apa. Kecemasan itu adalah bentuk dari suasana yang sering dikaitkan dengan emosi takut, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ketakutan tersebut dialami oleh seorang individu dalam keadaan nyata dan juga dekat. Eee, Ketakutan yang berlebih akan meningkatkan ketakutan yang berlebih itu akan meningkat dengan cepat dan membantu dalam mengumpulkan respon melalui perilaku individu tersebut terhadap ancaman dari lingkungannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dari surat tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan penawar penyakit dan rahmat bagi orang-orang yang mempercayainya. Remolda menyebutkan, sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi, Direktur Utama Islamic Institute for Education and Research di Florida, Amerika Serikat, tentang pengaruh mendengarkan Al-Quran pada manusia terhadap kondisi fisiologis dan psikologis. Nah, hasil penelitian dari dokter tersebut membuktikan hanya dengan mendengarkan membaca ayat-ayat Al-Quran dapat merasakan perubahan fisiologis dan juga psikologis juga signifikan nih. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mendengarkan ayat Al-Quran memiliki pengaruh dalam mendatangkan ketenangan dan menurunkan ketegangan urat syaraf relatif banyak, yaitu sebanyak 97%. Jadi, Al-Quran banyak memberi pengaruh nih terhadap kondisi fisik dan rohani pada manusia. Salah satu cara untuk menurunkan kecemasan yaitu dengan mendengarkan murotal Al-Quran sebagai penurunan rasa cemas akademik dari mahasiswa. Setelah kita membahas alternatif solusi penyembuhan kecemasan akademik, saya dan rekan saya memiliki alasan nih, mengapa memilih terapi murotal Al-Quran untuk menangani kecemasan akademik. Terapi murotal Al-Quran menurut kami karena terbukti efektif terhadap penurunan kecemasan akademik dari mahasiswa. Mendengarkan murotal Al-Quran merupakan relaksasi yang memberikan perasaan tenang bagi pendengarnya, terutama pada seorang yang sedang mengalami kecemasan, juga perasaan yang sedang tidak senang. Al-Quran efektif menjadi salah satu media relaksasi. Menurut Al-Kahel, menyebutkan bahwa manfaat mendengarkan Al-Quran dapat memberikan efek relaksasi dan menyebabkan penurunan terhadap denyut jantung dan pembuluh darah nadi. Mendengarkan murotal Al-Quran dalam ritme yang lambat dan harmonis dapat menurunkan hormon-hormon stres. Subjek akan merasa lebih tenang, tentram setelah mendengar murotal Al-Quran. Dan subjek juga merasa segala beban pikiran menjadi ringan dan mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat dan merasa dekat dengan Tuhan. Jika kita merasa dekat dengan Tuhan, maka perasaan kita menjadi lebih tenang dan juga tentram. Gitu alasan mengapa kami memilih terapi murotal Al-Quran. Selanjutnya, Baik, setelah penjelasan dari Anissa, saya akan menjelaskan tentang terapi murotal Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke apa itu terapi murotal Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan apa itu murotal Al-Quran.
Murotal Al-Quran ini adalah salah satu alunan musik yang memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya yang dilakukan oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran. Next. Selanjutnya, definisi terapi murotal Al-Quran. Definisi terapi murotal Al-Quran yaitu rekaman suara Al-Quran yang dilakukan oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran. Al-Quran secara fisik mengandung unsur yang lantunan Al-Qurannya secara fisik mengandung unsur suara manusia. Menurut Hidayarti dalam Handayani 2014 mengemukakan bahwa murotal adalah salah satu alunan musik yang memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya. Tapi murotal Al-Quran ini merupakan sebuah teraturan irama dan bacaan yang benar, juga merupakan sebuah musik Al-Quran yang mampu mendatangkan ketenangan dan meminimalkan kecemasan sebanyak 97% bagi mereka yang mendengarkannya, 65% mendapatkan ketenangan dari bacaan Al-Quran, dan 35% mendapatkan ketenangan dari bacaan dalam bahasa Arab bukan Al-Quran. Next. Lalu selanjutnya, ciri-ciri terapi murotal Al-Quran. Dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, dapat merasakan perubahan fisiologis dan psikologis secara signifikan. Mendengarkan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh dalam mendatangkan ketenangan dan menurunkan ketegangan urat syaraf reflektif sebanyak 97%. Al-Quran banyak memberi pengaruh terhadap kondisi fisik dan rohani pada manusia. Nah, selanjutnya ada manfaat terapi murotal. Di sini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, lantunan Al-Quran secara fisik mengandung unsur suara manusia. Sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuh yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian rasa takut, cemas, dan tegang. Memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam, dan metabolisme yang lebih baik. Selanjutnya, ketiga, dengan terapi murotal, maka kualitas kesadaran terhadap Tuhan akan meningkat, baik orang tersebut tahu arti Al-Quran atau tidak. Kesadaran ini akan menyebabkan totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan ini, otak pada gelombang alfa merupakan gelombang otak pada frekuensi 7-14 Hz. Ini merupakan keadaan energi otak yang optimal dan dapat menyingkirkan stres dan menurunkan kecemasan. Next. Lalu selanjutnya ada tata cara penggunaan terapi murotal Al-Quran. Yang pertama, mencuci tangan dan berwudu. Selanjutnya, menghubungkan earphone dengan MP3 atau tablet yang berisikan murotal. Lalu, subjek diminta berbaring di atas tempat tidur dengan posisi yang paling nyaman. Kemudian, letakkan earphone di telinga kiri dan kanan, lalu dengarkan murotal Al-Quran selama 15 menit. Next. Yang selanjutnya ada dinamika proses penyembuhan atas gangguan tersebut. Menurut Heru dalam Apriyani 2015 menjelaskan, lantunan murotal Al-Quran dilakukan oleh qori yang terdapat unsur suara manusia dan menjadikan alat penyembuh yang sangat menakjubkan karena dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, serta dapat meningkatkan perasaan rileks.
Errawati 2013 menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai beberapa manfaat karena terkandung beberapa aspek yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu unsur meditasi, autosugesti, dan relaksasi. Mendengarkan Al-Quran juga memberikan efek relaksasi dan menyebabkan pembuluh darah naik dan denyut jantung mengalami penurunan. Murotal Al-Quran ketika diperdengarkan pada orang atau pasien akan membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide yang berpengaruh terhadap reseptor di dalam tubuh sehingga tubuh dapat merasa nyaman. Next. Lalu dari penjelasan yang saya dan rekan saya berikan dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan respon yang normal pada situasi tertentu. Namun, kecemasan berlebih dapat menjadi sebuah masalah yang serius. Kecemasan akademik dapat disebabkan dari tuntutan orang tua terhadap prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Al-Quran merupakan penyembuh penyakit dan rahmat bagi orang-orang yang mempercayainya. Mendengarkan Al-Quran merupakan relaksasi yang memberikan perasaan tenang bagi pendengarnya. Selanjutnya, di sini ada kelemahan dan kelebihan manfaat terapi murotal Al-Quran. Kelebihannya yang pertama, alat yang digunakan sangat mudah didapatkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, alat-alat yang digunakan hanya MP3 atau tablet yang ada murotal Al-Qurannya dan earphone. Selanjutnya kelemahannya, tempo yang diberikan harus tepat. Apabila tidak tepat, akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan terapi. Next. Nah, selain terapi murotal Al-Quran, kami memberikan 2 rekomendasi terapi yang lain, yaitu terapi perilaku kognitif dan terapi penerimaan dan komitmen. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.